Shalom, selamat sahabat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada saat ini kita bisa kembali bertemu, kita bisa kembali bersukacita bersama untuk mempelajari firman Tuhan. Nah, sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan, mengundang dan memohon agar Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Memberikan kami hikmat dari sorga agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami pelajari ini. Ya Tuhan, jamahlah hati kami, agar melalui firman-Mu ini kami dapat diberkati. Dan kami juga dapat melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Ada satu jenis laba-laba yang hidup di daerah Asia. Laba-laba ini adalah sebuah spesies laba-laba air. Nah, yang menarik dari laba-laba ini yang disebut diving bell spider adalah cara dia hidup. Laba-laba ini seperti namanya bahwa dia adalah laba-laba air, maka biasanya dia akan naik ke atas, dia turun naik ke atas permukaan air, dan kemudian di situ dia memasukkan udara ke dalam badannya, ke dalam gelembung badannya ini. Dan setelah itu cara dia membuat rumahnya atau sarangnya adalah dia kemudian turun di bawah air, dan dari gelembung udara yang ada di badannya itu dia kemudian membentuk seperti lonceng, di mana pada akhirnya dia bisa tinggal di dalam lonceng itu. Jika udara di dalam lonceng itu kemudian habis, maka si laba-laba ini akan mengulangi perjalanannya. Dia akan naik ke atas permukaan air, dia akan mengambil sebanyak mungkin udara yang dia bisa ambil, dan kemudian dia turun lagi ke bawah air, dan kemudian membuat lonceng sarangnya itu sehingga dia bisa tinggal di situ. Yang menarik saudara, bahwa laba-laba ini dia bisa hidup di bawah permukaan air, tetapi dia bisa tetap kering karena dia tidak hidup di dalam air. Sangat menarik saudara. Saudara, ini pun yang kita bisa renungkan pada saat ini adalah salah satu tantangan yang terbesar menjadi orang Kristen di dalam zaman seperti kita ini adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam dunia tanpa membiarkan dunia hidup di dalam kita. Bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus dapat menjaga kemurnian kita walaupun kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kecemaran dosa. Dan satu lagi, bagaimana caranya kita bisa menjangkau orang-orang yang terhilang tanpa kita hidup seperti mereka. Adalah mudah kalau kita mungkin belajar firman Tuhan dan kemudian kita naik gunung, kita bersemedi di atas gunung. Adalah mudah. Tapi bagaimana caranya kalau kita bisa hidup di tengah-tengah orang yang terhilang dan menjangkau mereka tanpa kita menjadi ikut-ikutan hidup seperti mereka. Saudara, di dalam doa Yesus, dalam Yohanes 17, terutama di ayat 14 dan 15, Yesus katakan demikian. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dengan kata lain, bukanlah maksud Tuhan untuk membawa atau membuat umat-umatnya atau menarik umat-umatnya keluar dari dunia yang cemar ini pada saat ini. Tetapi adalah bagaimana memberikan kuasa kepada umat-umatnya untuk bisa tetap hidup murni, bahkan di dalam dunia yang penuh dengan kecemaran dosa. Mungkin kadang saudara bertanya, mengapa ketika kita mengikut Tuhan, tantangan hidup kita semakin banyak? Mengapa waktu kita ikut Tuhan, cara kita makan berbeda, cara kita
pakaian berbeda, cara kita berbicara pun berbeda. Saudara, di dalam doa Yesus ini sangat jelas bahwa cara hidup dari umat Tuhan berbeda dengan cara hidup dunia. Pertanyaannya saat ini adalah, mengapa kita harus selalu berusaha untuk menjadi murni? Saudaraku, pertanyaan ini juga mungkin saya bisa tanyakan kepada saudara pada waktu mulainya COVID-19. Ketika kita mencari hand sanitizer, ketika kita mungkin mencari masker, semua persediaan habis. Jarang sekali kita bisa menemukan hand sanitizer dan masker pada waktu itu. Semua diborong orang. Apa gunanya hand sanitizer dan masker itu? Hand sanitizer ini adalah gunanya untuk membuat kita jadi bersih, membersihkan kuman-kuman supaya kita tidak terinfeksi virus yang mematikan ini. Saudara, sebagai manusia yang hidup di zaman postmodern seperti ini, kita sangat concern membeli hand sanitizer supaya kita tidak terinfeksi virus COVID-19. Tetapi saudara, kalau kita renungkan baik-baik, apakah kita punya kerinduan di dalam hati kita untuk juga membersihkan diri kita, hidup kita secara rohani agar terbebas dari virus dosa? Saudara, kita semua tahu bahwa di dalam ucapan bahagia yang dikatakan oleh Yesus, terutama di Matius 5 ayat 8, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bahasa Inggrisnya disebutkan bahwa blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pure in heart, murni hatinya, suci hatinya. Karena apa janji Tuhan? Mereka akan melihat Allah. Saudara, apakah saudara ingin melihat Allah? Apakah saudara rindu untuk suatu hari kelak kita akan bisa memandang wajah Allah, wajah Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita? Saya tidak tahu bagaimana jawaban saudara, tapi saya sangat ingin bertemu dengan Yesus. Dan ayat ini mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat Tuhan, maka kita harus menjaga hati kita tetap suci dan tetap murni. Bukan hanya itu saudara, di dalam kitab terakhir, dalam kitab Wahyu, di situ juga diberikan penglihatan tentang dua orang wanita. Wanita di dalam pengertian Alkitab adalah gereja. Wahyu 17 ayat 1 sampai 6, di situ diceritakan tentang ada wanita pelacur yang cemar. Kalau kita katakan tentang wanita pelacur yang cemar, tentu saja kita tahu di sini ini bukanlah wanita yang murni, bukanlah wanita yang suci. Namun perbedaannya atau kontrasnya diceritakan juga tentang seorang wanita di dalam Wahyu pasal 12. Di dalam Wahyu pasal 12 ini diceritakan adalah seorang perempuan yang murni. Perempuan yang murni, perempuan yang tidak terkontaminasi dengan tata cara dari dosa itu sendiri. Jika perempuan itu berarti adalah gereja atau umat Tuhan, maka bisa kita katakan bahwa perempuan yang murni adalah perempuan atau gereja atau kelompok umat Tuhan yang tetap setia menjaga kemurnian kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka, walaupun di sekeliling mereka penuh dengan kecemaran dosa. Mari kita lihat dari teladan kita yang terutama. Pertanyaan kita adalah bagaimana mungkin kita bisa menjaga kemurnian di dalam dunia yang seperti ini? Mari kita lihat teladan Yesus. Di dalam Markus 1 ayat 35 di situ dikatakan bahwa tips Yesus yang Yesus lakukan di dalam hidupnya adalah pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, dari sini kita bisa melihat satu pelajaran bahwa ketika kita mau menghidupkan suatu kehidupan yang murni, yang suci, maka tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan.
Hanyalah Tuhan yang sanggup memberikan kita kuasa untuk bisa hidup murni sesuai dengan firman-Nya. Karena sebagai manusia yang berdosa, kita selalu cenderung untuk mau berbuat dosa. Tapi saudara, jangan sampai kita jatuh ke dalam jebakan setan. Jebakan setan ini yang saya katakan adalah contohnya seperti filosofi dari orang-orang Farisi. Mereka berdoa, mereka berpuasa, dan mereka memberi sedekah supaya dilihat oleh orang-orang yang lain. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus 10 ayat 12 di sini dikatakan bahwa mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Saudara, kalau kita berpikir bahwa kita dengan berdoa, belajar Alkitab, berpuasa, dan kita membantu orang lain, itu akan membuat diri kita menjadi murni. Saudara, bukan seperti itu. Karena segala tindakan yang dilakukan hanya supaya orang lain bisa melihat kita jadi orang yang saleh, orang yang baik, orang yang suci. Hanya demi penampilan dari luar dan tidak berasal dari hati yang sudah diperbaharui. Sebetulnya adalah munafik adanya. Saudara, kita tahu diri kita. Seringkali apa yang kita lakukan hanya supaya terlihat baik di depan orang. Tetapi saudara, di dalam hidup kita, kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang tidak hanya melihat apa yang kita lakukan yang dapat dilihat oleh mata, tetapi Allah yang mengenal kedalaman hati manusia. Kemurnian berasal dari hati. Kemurnian bukanlah berasal dari penampilan kita dari luar. Kemurnian yang sejati lahir dari hati, terlebih dahulu dari hati, baru kemudian buahnya terlihat dari luar. Saudaraku yang kekasih, di dalam amanat kepada orang muda dituliskan seperti ini. Kehidupan orang Kristen bukanlah suatu modifikasi atau perbaikan terhadap hidupnya yang lama, namun merupakan suatu transformasi sifat alami. Transformasi saudara artinya adalah ini bukan hanya sekedar tambal sulam, tetapi transformasi adalah suatu perubahan menyeluruh dari sifat-sifat alami seseorang. Terjadi kematian terhadap diri dan dosa, dan suatu hidup baru yang seutuhnya. Dan perubahan ini hanya dapat terjadi oleh pengaruh dari Roh Kudus. Sekali lagi saudara, kita manusia yang berdosa ini tidak akan mungkin bisa hidup murni tanpa kuasa dari Roh Kudus. Oke, kita sampai di sini mungkin sudah sepakat bahwa kita memerlukan hati yang baru dan murni. Tapi mulainya dari mana? Saya mau mulainya dari mana? Saudara, saya sekedar memberikan tips. Ada 4 hal yang kita bisa lakukan untuk memulai perjalanan kita untuk hidup murni di hadapan Tuhan, walaupun di sekeliling kita hidup di dalam kecemaran. Yang pertama yang kita bisa lakukan untuk hidup murni, untuk melepaskan kecemaran dosa adalah mengakui dosa kita. Datang kepada Tuhan, akui secara spesifik dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, bukan hanya mengakui, tetapi bertobat. Bertobat memiliki 2 makna. 1, menyesal terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua adalah berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Dan yang kemudian yang ketiga adalah kita datang kepada Tuhan, percaya bahwa ketika kita mengaku dan ketika kita menyesali dan tidak mau melakukannya lagi, maka Tuhan akan mengampuni kita dan memberikan kita kuasa untuk hidup murni. Dan yang keempat, jika kita belum menerima baptisan, maka kita pun akan menerima baptisan sebagai suatu pengakuan bahwa hidup kita, diri kita adalah milik Kristus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
Dan bukan hanya itu saudara, perhatikan ayat ini. Bukan hanya Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi juga menyucikan. Atau dengan kata lain, memurnikan kita dari segala kejahatan. Saudara jangan berpikir bahwa kejahatan itu bunuh orang, pukul orang. Bukan hanya seperti itu. Kejahatan atau hal-hal yang kita bisa pikirkan secara negatif, secara jahat pun akan disucikan jika kita mau melepaskan dosa kita kepada Tuhan. Proses ini merupakan satu proses yang luar biasa saudara. Saya bayangkan seperti gambar ini, di mana penuh dosa kita itu seperti satu tembok yang besar, yang penuh, yang kotor dengan tulisan-tulisan dosa. Tetapi dengan penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Dia membersihkan tembok itu. Dan yang luar biasanya saudara, Dia memberikan anugerah yang cuma-cuma berupa suatu kehidupan, catatan kehidupan yang bersih. Bukankah itu hal yang luar biasa saudara? Kita yang kotornya dosa itu udah gak ampun-ampunnya lah, kotor banget. Tetapi Yesus menggantikan kita, menebus kita dan menghapus dosa kita. Sehingga kita bisa memiliki catatan kehidupan yang bersih. Ketika kita terima itu dengan iman, maka Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kepada kita hati yang baru. Hati yang baru. Apakah saudara menginginkan hati yang baru? Saya percaya saudara menginginkannya. Saya juga menginginkannya. Di dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan seperti ini. Tidak ada ibadah dari luar yang dapat mengambil tempat iman dan penyangkalan diri. Saudara perhatikan di sini, tidak ada kerajinan kita atau mungkin ketekunan kita pergi ke gereja atau menolong orang lain tidak akan bisa mengambil tempat iman yang sejati dan penyangkalan diri. Tetapi tidak seorang pun yang dapat mengosongkan dirinya sendiri. Kita hanya dapat mengizinkan Kristuslah yang mengerjakan ini dari dalam diri kita. Saudara, kita itu tidak bakal bisa punya iman tanpa Kristus. Kita tidak akan punya kuasa untuk menyangkal diri kita tanpa Kristus. Sebagai contoh, kita sudah belajar tentang makanan sehat. Kita tahu mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat. Tapi saudara, kalau kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, mungkin awal-awalnya kita masih bisa menolak makanan yang tidak sehat. Tetapi seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan kita akan kembali lagi kepada kebiasaan yang semula. Hanya Roh Kuduslah, hanya kuasa Tuhan yang sanggup memberikan kita iman, percaya kepada Tuhan terhadap apa yang diperintahkannya dan kuasa untuk bisa menyangkal selera kita. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya kecuali dia mengizinkan Kristus untuk bertahta di dalam hatinya sendiri. Kemudian kutipan ini melanjutkan, dan ini adalah harusnya menjadi doa kita setiap hari. Harusnya setiap hari pada waktu kita berdoa, kita akan berdoa seperti ini. Tuhan, ambillah hatiku karena aku tidak dapat menyerahkannya. Hatiku adalah milikmu. Peliharalah agar tetap murni. Karena aku tidak dapat memeliharanya untuk Engkau. Selamatkanlah ya Tuhan dari diriku sendiri. Dari kelemahanku dan dari diriku yang tidak serupa dengan Kristus. Bentuklah aku dan angkatlah aku hingga kepada kehidupan yang murni dan suci, di mana kasih-Mu yang berlimpah dapat mengalir di dalam jiwaku. Saudara, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, dan jika kita punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, ketika kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang murni, yang kudus, yang suci, maka seharusnya kerinduan diri kita adalah hidup suci, hidup murni, sama seperti Tuhan yang kita sembah. Pertanyaannya adalah bagaimana hal ini bisa terjadi? Saudara,
adalah mustahil bagi pikiran manusia yang terbatas untuk bisa memahami pekerjaan penebusan. Ada banyak orang yang berpikir bahwa namanya penebusan itu yang penting Yesus sudah mati di kayu salib, selesai. Tapi hanya sedikit orang yang menyadari bahwa seiring ketika Yesus mencurahkan darahnya, menebus kita, Yesus tidak hanya memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, tetapi juga kuasa untuk bisa bebas dari dosa. Hal penebusan adalah misteri yang melampaui pengetahuan manusia. Permulaan penebusan kita ketahui di sini adalah melalui pengalaman hidup secara pribadi. Tapi hasilnya masih terus berjalan sampai di kekekalan. Saudara, siapa yang bisa membuat kita menjadi murni? Hanya Tuhan yang menyanggupkan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mau memaksa kita untuk hidup murni. Tuhan bukan seperti mungkin orang tua kita yang selalu bilang jangan ini, jangan itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Tidak, Tuhan rindu agar kita melakukan perintahnya dengan sukacita karena kita mengasihi Dia. Yesus tidak pernah memaksa untuk masuk ke dalam hati kita. Bahkan dikatakan bahwa Yesus mengetuk pintu. Dia tidak seperti pencuri yang lewat jendela. Dia mengetuk pintu kita, dan kalau kita mau membukakan pintu, maka Yesus akan masuk dan tinggal di dalam hati kita. Dan apa yang Yesus lakukan pada waktu Dia tinggal di dalam hati kita? Kisah Para Rasul 15 ayat 9 mengatakan, Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Saya mau cerita, ada satu cerita tentang seorang pria yang sangat berantakan. Dia tinggal di sebuah apartemen yang acak-acakan, dia gak pernah bersihin rumah. Gordennya udah robek, kemudian sofanya udah sobek, udah bau, kemudian di dalam dapur juga piring gak pernah diberesin, dan pokoknya banyak sampah di mana-mana. Nah, suatu hari pada waktu dia pulang kerja, dia jalan kaki dan kemudian dia melewati satu toko. Dan di jendela pajangan dari toko itu dia melihat ada satu buah vas bunga yang cantik sekali. Wah, dia langsung jatuh cinta pada vas itu. Dan dia berpikir bahwa pada waktu dia menerima gajinya pada bulan itu, dia akan mampir ke toko itu dan membeli vas itu. Singkat cerita, pada waktu dia sudah terima gaji, dia segera datang ke toko itu dan membeli vas itu. Untungnya belum dibeli oleh orang. Dia dengan senang hati bawa pulang vas itu. Dan kemudian sampainya di rumah, dia kemudian meletakkan vas ini di atas meja tamu. Dan kemudian dia mengambil kursi untuk duduk dan menikmati keindahan dari vas bunga ini. Pada waktu dia duduk, dia kemudian melihat vas bunga ini indah. Tapi kok mejanya kotor ya? Akhirnya dia ambil lap. Dia kemudian membersihkan meja tempat di mana vas bunga ini dia taruh. Dan setelah itu dia duduk lagi, dia lihat, wah udah bagus, mejanya udah bersih. Tapi kok lantainya kotor ya? Akhirnya dia ambil sapu, dia pel. Dan satu persatu dinyatakan kepada dia, ini vasnya bagus, tapi kalau dari arah saya lihat vas ini, gordennya udah sobek-sobek. Akhirnya satu persatu rumahnya, bagian dari rumahnya dia bersihkan, dia perbaiki. Dan tanpa dia sadari, oleh karena vas itu, dia sudah membersihkan seluruh isi rumah. Dan kemudian dia sudah merapikan semuanya. Saudara, demikian pun halnya dengan hidup kita. Kalau saja ada satu berkas cahaya kemuliaan Allah, 1 kilo kemuliaan Kristus yang menembus ke dalam jiwa kita, maka kita tidak akan pernah lagi berpikir bahwa saya lebih benar daripada orang lain. Bahwa saya ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan dan saya patut masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi ketika hadirat Tuhan nyata di dalam hidup kita, ini akan membuat setiap perbuatan cemar terlihat dengan jelas. Setiap kekotoran, setiap dosa menelanjangi karakter manusia yang cacat dan lemah.
Dan hal itu akan memperlihatkan bukan saja perbuatan kita, tetapi keinginan hati kita yang selama ini terpendam di dalam hati kita yang tidak suci, yang tidak setia, dan termasuk bibir kita yang najis. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perbuatan ketidaksetiaan orang berdosa dalam mengabaikan hukum Allah akan terlihat jelas dalam pandangan kita ketika kita mengizinkan Kristus masuk dalam hati kita. Dan roh kita akan terpukul dan menderita di bawah pengaruh pencarian akan pengaruh roh Tuhan. Kita akan membenci diri kita sendiri karena begitu banyak dosa yang kita lakukan. Kalau kita melihat karakter Kristus yang murni dan tidak bercacat celah. Saudara, mengapa selama ini kita merasa bahwa kita sudah cukup baik, bahwa kita sudah cukup saleh, bahwa kita orangnya rohani? Adalah karena kita belum memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Kristus. Jika setiap hari kita datang kepadanya, memandang wajahnya, maka terang kemuliaannya akan menerangi, menunjukkan dosa-dosa mana, dosa kesayangan saya, keinginan saya, lidah perkataan saya yang harus saya tinggalkan ketika saya rindu untuk mengikuti Dia. Nah, itulah yang akan terjadi kalau kita mengundang Yesus tinggal di dalam hati kita. Saudaraku, kalau kita memandang Yesus, maka semua yang kita lihat akan mencerminkan sosok Yesus, putra kebenaran. Kita tidak akan bisa melihat hal yang lain dan atau membicarakan hal-hal yang lain. Mengapa sampai saat ini kita masih sering ngomongin orang, masih sering berpikir hal-hal yang lain? Karena Yesus belum sepenuhnya kita undang untuk tinggal dalam hati kita. Kalau pandangan kita hanya kepada Yesus, maka tidak ada hal-hal yang lain yang kita rindukan seperti halnya kita merindukan Yesus. Yesus adalah hal atau segala-galanya bagi kita. Yesus akan menjadi yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam segala hal. Di dalam hati kita, pikiran kita, yang kita pikirkan hanyalah Yesus, rohnya, karakternya yang mewarnai hidup kita hari demi hari. Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat indah? Pada waktu kita memandang kepada Yesus, diri kita sendiri harus mati. Tetapi Kristus yang menjadi juru selamat itulah yang harus hidup di dalam diri kita. Kalau kita terus memandang kepada Yesus, kita akan mencerminkan Yesus kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa saya orangnya gak sabaran, saya orangnya emosian, karena begitulah saya. Tidak, saudara. Kalau kita memandang kepada Yesus, maka orang yang tidak sabar menjadi sabar. Orang yang kasar akan menjadi lemah lembut. Kenapa? Karena Yesus yang tinggal di dalam hatinya. Dan orang di sekeliling kita bukan lagi akan melihat siapa kita, tetapi mereka akan melihat Yesus di dalam diri kita. Kita tidak dapat berhenti memandang Yesus. Walaupun di dalam hidup kita akan banyak, dan mungkin saat ini banyak kekecewaan-kekecewaan hidup kita. Saudara, kalau yang kita fokus terus lihat kepada Yesus, maka kita tidak akan merasa kekecewaan kita, masalah-masalah kita itu bahkan penting untuk dibicarakan. Karena gambaran yang lebih menyenangkan bagi hati kita, itu lebih menarik kita, yaitu gambaran tentang kasih Yesus yang berharga bagi kita. Saudaraku, mengapa kita harus hidup murni? Mengapa kita harus hidup suci? Karena ada kuasa dalam kemurnian. Saudara ingat cerita tentang Akan? Di dalam Yosua 7 diceritakan bahwa pada waktu orang Israel bertempur melawan Yeriko, sudah dipesankan bahwa jangan ambil barang apapun. Tetapi salah satu dari bangsa Israel ini tidak tahan. Dia melihat jubah, dia melihat barang-barang yang bagus, yang mewah. Dan kemudian dia bawa pulang ke kemahnya. Dia gali sampai paling dalam, di tanah bagian dalam dari kemahnya. Dan dia sembunyikan di situ. Saudara, tidak ada satu orang pun manusia yang tahu. Dan pada waktu bangsa Israel turun perang, mereka kalah
Bahkan yang lebih memalukan, mereka dikalahkan oleh bangsa Ai yang sangat kecil. Dari situ mereka kemudian ditegur bahwa ada dosa yang disembunyikan sehingga tidak ada kuasa bagi mereka untuk bisa menang di dalam peperangan itu. Dan kemudian dicarilah siapa. Singkat cerita, ditemukanlah Akan yang menyembunyikan barang-barang itu di bawah kemahnya. Tidak ada manusia yang tahu, saudara, tapi Tuhan tahu. Saudara, mungkinkah kuasa Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita adalah karena kita masih menyimpan dosa-dosa di bawah kemah kita? Apakah mungkin pertolongan Tuhan tidak nyata dalam hidup kita karena dosa yang masih mengikat hidup kita? Kita tahu Alkitab mengatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk menolong kita. Tetapi yang memisahkan antara Tuhan dan kita adalah apa? Dosa-dosa kita. Saudaraku, perkara melepaskan dosa adalah satu perkara yang sangat serius. Ada kuasa dalam kemurnian. Ingat cerita tentang Gideon? Pada waktu dia mau pergi berperang, dia hancurkan dulu semua mezbah Baal yang ada di rumahnya. Dan setelah itu dia turun perang dan kemudian Tuhan memberikan Gideon kemenangan. Saudara masih ingat cerita tentang Simson? Seseorang yang sangat kuat. Mungkin kalau saya bisa katakan itu dialah Superman di dalam Alkitab. Simson kehilangan kekuatannya. Kenapa? Karena dia mulai berkompromi dengan dosa. Simson kehilangan kekuatannya yang sangat super itu. Kenapa? Karena dia menyimpan dosa di dalam hidupnya dan dia kehilangan kekuatannya. Saudara, ada kuasa di dalam kemurnian. Ketika kita menjaga hidup kita seturut dengan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk bisa menang. Kalau kita tidak mau lepaskan dosa-dosa kita, kita tidak mau menang terhadap dosa-dosa kita, kesayangan kita ini, maka bagaimana kita bisa menang terhadap pencobaan-pencobaan yang jauh lebih besar? Tapi kalau kita menjaga hidup kita tetap murni, maka Tuhan memberikan janji di dalam Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan bahwa tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ada kuasa ketika kita menjaga kemurnian hidup kita. Seorang pelukis, pada waktu dia melukis, dia sering atau selalu memberikan ada beberapa butir batu permata yang berbeda-beda warna di dekat kanvasnya. Suatu waktu temannya datang dan berkata, "Kenapa kamu lakukan itu? Ngapain kamu taruh batu-batu permata warna-warni itu dekat lukisan atau dekat kanvas kamu?" Dan dia menjawab begini, "Setiap hari saya melihat begitu banyak warna. Ada banyak warna yang saya lihat pada waktu saya di dalam rumah maupun di luar rumah. Tetapi setiap kali ketika saya melukis, saya melihat kepada batu-batu permata yang warnanya ini murni. Untuk membuat mata saya, untuk membuat warna yang di dalam lukisan saya kembali kepada warna yang murni. Untuk saya tahu apa standar dari warna yang sesungguhnya." Saudara, kita hidup di dalam dunia yang terus berubah standarnya. Standar dunia itu terus berubah, selalu menurun. Dan apa yang orang lain bilang baik, itu tidak akan menjadi standar sebagai dasar untuk penghakiman akhir kita nanti. Standar kita yang harusnya kita pakai dalam menjaga kemurnian, tentang apa itu harus hidup suci, adalah ketika kita hidup seturut dengan firman Allah. Amsal 30 ayat 5 mengatakan, semua firman Allah adalah murni. Saudara, pada waktu misalnya seseorang mau menyanyi atau paduan suara mau menyanyi, saudara ingat ada namanya garpu tala ya. Untuk mengetes mana nada yang benar. Firman Tuhan adalah patokan dasar atas kebenaran dan kemurnian.
Di dunia, saya ingat ada banyak sekali hal-hal yang mungkin tabu di masa yang lalu, tapi sekarang tidak lagi. Standar dunia berubah, tetapi standar Tuhan tidak pernah berubah. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37, diceritakan bahwa di hari raya Pentakosta, kalau kita tahu Kisah Para Rasul pasal 2, kita tahu ada sesuatu yang besar yang terjadi pada hari raya Pentakosta pada waktu itu. Tapi bukan hanya itu, tapi hari itu juga Petrus itu berkhotbah. Dan waktu Petrus berkhotbah, orang-orang yang mendengar hal itu, hati mereka menjadi sangat terharu. Lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ketika pengaruh dari kuasa Roh Kudus datang menjamah hati kita, maka saudara, kita tidak mungkin menjadi orang Kristen yang sama kemarin, hari ini, dan besok. Kita tidak akan mungkin tinggal diam. Kita akan selalu melihat apa saja dosa yang saya masih harus lepaskan. Apa yang saya harus perbuat sehingga saya bisa hidup murni. Kita tidak puas dengan hanya sekedar dibaptis, dicelupkan, dan kemudian sudah terdaftar namanya sebagai anggota jemaat. Bukan seperti itu yang kita mau. Kita rindu ketika kita datang kepada Tuhan, maka hari lepas hari terjadi perubahan yang nyata dalam hidup kita. Mungkin hari ini perubahan tentang cara kita makan, mungkin besok tentang perubahan cara kita berbicara, mungkin besoknya lagi tentang perubahan cara kita berpikir atau cara kita berpakaian. Tetapi saudara, menjadi pengikut Kristus bukanlah menjadi seseorang yang sama dahulu, sekarang, dan seterusnya. Tetapi kita harus terus-menerus lebih baik dan lebih baik, lebih serupa dengan Kristus. Seperti halnya Daniel dan teman-temannya. Kita sudah baca di dalam Daniel pasal 1. Mereka ditawarkan makanan yang enak, tetapi dengan pertolongan Tuhan, mereka lebih memilih makanan yang murni. Saudara, bisakah kita menjadi seperti Daniel modern? Bisakah kalau kita ditawarkan makanan sampah seperti ini, kita akan menolak dan katakan bahwa makanan ini bisa merusak kekuatan moral dan menumpukan keinginan saya untuk bisa menolak godaan? Wah, mungkin sangat sulit untuk bisa kita lakukan. Tapi kita tahu semua bahwa makanan sampah ini, makanan-makanan yang tidak sehat merusak otak kita untuk berpikir jernih dan kebal terhadap amaran, terhadap nasihat yang diberikan. Makanan-makanan tidak sehat ini bukan hanya membuat kita menjadi kolesterol, bukan saudara, bukan hanya membuat kita menjadi sakit secara fisik, tetapi makanan-makanan yang tidak sehat ini juga membuat kita makin jauh dengan Tuhan. Merusak kemampuan kita untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itulah sebabnya waktu kita belajar tentang makanan yang alami dan pola hidup sehat, ini bukan hanya sekedar supaya kita tidak sakit atau supaya kita mungkin sembuh dari penyakit kita. Atau ada juga yang bilang saya mau hidup sehat supaya kurus langsing. Bukan saudara. Tetapi kita melakukan pola hidup sehat karena menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Roh Suci yang harus kita jaga kemurniannya baik-baik. Sehingga itu pun akan membuat kita meningkatkan kemampuan kita untuk bisa hidup murni. Ada seorang pendeta di sebuah jemaat yang sangat bekerja keras untuk melayani jemaatnya. Dan kemudian ada seorang anggota jemaatnya yang seorang pengusaha melihat dan sangat terpesona dengan pelayanan yang diberikan oleh pendeta ini di dalam jemaat itu. Dan dengan niat yang baik, dia mau mengatakan, dia datang kepada pendeta pada waktu setelah kebaktian dan dia berikan tiket nonton bioskop gratis kepada pendeta. Dia katakan, pendeta sudah bekerja keras, pasti pendeta capek. Sekali-sekali butuh hiburan pendeta. Ini saya berikan karcis bioskop gratis untuk nonton film, jadi pendeta bisa rileks sedikit. Dan kemudian, yang memberikan ini adalah anggota jemaatnya yang profesinya adalah seorang dokter. Dan kemudian si pendeta ini katakan, Pak dokter, pada waktu Pak dokter mau melakukan tindakan kepada pasien, misalnya saja kalau seandainya mau membedah, apa yang Pak dokter lakukan?
pendokter ini katakan bahwa ya yang biasanya saya lakukan, saya harus cuci tangan saya harus gosok tangan saya baik-baik, memastikan supaya waktu saya masuk ke dalam ruang operasi tidak ada kuman, tidak ada bakteri, virus yang membuat orang yang saya akan operasi itu akan terinfeksi. Pendeta ini kemudian tersenyum dan katakan bahwa sama juga seperti saya, pendeta. Bagaimana mungkin saya bisa rileks dengan nonton film di bioskop pada waktu saya sedang menangani jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Saya harus menjaga hidup saya tetap murni. Bagaimana mungkin saya membiarkan mata saya melihat kekerasan, perselingkuhan, padahal saya sedang melakukan pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang berharga. Saudara, apa yang kita masukkan melalui pikiran kita sama pentingnya seperti kita apa yang harus kita jaga yang masuk melalui tubuh atau lidah kita. Bukan hanya makanan tidak sehat, bukan hanya kita jangan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, tetapi bukan hanya makanan fisik, tetapi juga makanan secara fisik, secara mental, secara rohani. Kita tahu saat ini bahwa makanan tanda kutip bukan hanya lewat mulut, tetapi juga lewat panca indera kita. Setan melancarkan berbagai serangan melalui pengaruh modern yang mematikan kita. Terhadap acara-acara mungkin di televisi, di YouTube atau di gadget, teknologi, dan kita disajikan ada banyak seperti bacaan-bacaan yang membuat kita mulai menghayal. Dan bahkan terhadap fashion yang membuat kita berpikir bahwa kita tidak cukup cantik kalau kita tidak mengikuti tren fashion ini. Dan saudara, dengan begitu banyaknya serbuan dari media-media membuat kita tanpa kita sadari meracuni pikiran kita. Saya mau kasih contoh. Kalau saya punya segelas air, satu botol air mineral, dan kemudian di botol itu ditulis 100% murni. Tapi kemudian saya katakan, saudara ini haus ya, ini saya kasih botol. Tapi sebelum saya kasih botol, saya akan memberikan 1 tetes racun. Oke, gak usah racun deh. 1 tetes saja kecil, virus COVID-19. Pertanyaan saya, apakah saudara mau minum itu? Apakah air itu kan 100%, jadi anggaplah cuma 1% lah virus. Sisanya kan air yang murni. Apakah saudara mau minum air itu? Saya yakin dan percaya saudara tidak akan mau. Tapi saudara, bagaimana mungkin kita membiarkan hidup kita tidak murni di hadapan Tuhan? Kita selalu berpikir, gak apa-apa lah sekali-kali saya nonton ini, saya tahu itu tidak baik, tapi sekali-sekali saya makan inilah gitu kan, nyenengin hidup. Kenapa? Kita kan hanya hidup sekali ya. Sekali-sekali bolehlah saya melakukan dosa ini. Saudara, air saja 1 tetes virus atau 1 tetes racun, kita udah gak mau minum. Tetapi hidup kita ini yang begitu berharga di mata Tuhan, yang dibayar oleh darah Kristus, kita berpikir, bolehlah 1 tetes saja dosanya. 99% saya hidup murni, saya hidup benar. Saya hanya 1% saja berdosa. Bolehlah ya Tuhan ya. Tapi kalau kita diberikan air yang ada 1 tetes racun, kita gak bakal mau. Apa mungkin Tuhan mau menerima kurang dari apa yang kita mau terima? Di dalam Mazmur 101 ayat 3, Raja Daud bilang, tiada kutaruh mataku di depan perkara-perkara dursila. Kenapa saudara? Karena ketika kita melihat misalnya, kita menonton kekerasan, dan hati kita juga jadi kesel, jadi benci terhadap peran antagonisnya mungkin. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengutuk perbuatan-perbuatan itu dan penghakiman dijatuhkan kepada mereka, bukan hanya mereka yang melakukannya, tetapi mereka yang setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, lihat bagaimana serangan setan terhadap hidup kita. Kita akan diubahkan menjadi seperti apa yang kita sembah.
Kalau yang kita saksikan adalah drakor-drakor, maka kita akan diubahkan seperti artis-artis yang ada di drakor itu. Kalau yang kita lihat setiap hari mata kita tujukan kepada Yesus, maka kita akan berubah menjadi lebih serupa dengan Kristus. Kalau kita lihat Yesus, maka kita tidak akan menginginkan hal yang lain. Kita akan merindukan kemurnian. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang cemar, kita memanjakan hawa nafsu jasmani, maka kita tidak akan lagi merindukan kebenaran. Kita tidak mau lagi hidup murni. Dua kutub ini adalah kutub yang sangat jauh berbeda. Pilih Tuhan, maka kita akan merindukan untuk selalu murni. Tapi kalau kita pilih dunia atau pilih keinginan kita, maka kebenaran tidaklah menjadi kerinduan kita. Di Afrika ada satu jenis dari kupu-kupu yang sangat indah, berwarna biru. Tetapi yang menarik dari kupu-kupu cantik yang berwarna biru ini, dia tidak pernah terbang di atas bunga seperti kupu-kupu lainnya. Kupu-kupu ini hanya terbang mendekati tanah dan makanannya adalah kotoran. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang indah, cantik di dalam gereja, tetapi memasukkan kotoran di rumah dengan menonton program-program yang menghujat nama Tuhan dan melanggar semua hukum Allah. Saudara, di dalam Alkitab, Tuhan meminta kita untuk menjadi murni. Dan satu gambaran wujud benda tentang kata murni ini adalah emas. Kalimat emas murni 45 kali disebutkan di dalam Alkitab. Saudara bisa baca di dalam Wahyu 3 ayat 18 salah satunya. Aku menasehatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Saudara pernah lihat cara emas dimurnikan? Tidak enak ya. Caranya apa? Berulang kali. Jadi diberikan zat kimia untuk mengeluarkan kotorannya dan berulang kali dimasukkan ke perapian yang panas, ya. Kalau seandainya ditarik dan emas ini belum murni, masuk lagi ke perapian yang panas. Saudaraku, kadang kalau saya pikir, masalah, pencobaan dan penderitaan yang kita alami seringkali sebetulnya ada alat Tuhan untuk memurnikan kita. Tugas kita adalah ketika kita berada di dalam masalah, pergumulan hidup, adalah berdoa minta kesabaran dan iman kepada Tuhan supaya kita sanggup untuk melewati pemurnian karakter itu. Fokus kita saudara harus selalu kepada Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan. Fokus kepada Yesus dan tujuan yang kekal. Yesus berkata di dalam Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jangan lagi kita lihat-lihat ke belakang saudara. Kita harus merindukan jubah Yesus yang tidak bernoda. Dan ini hanya terjadi kalau kita tidak mengalihkan pandangan kita dari Yesus. Dan kasihlah yang mendorong setiap orang Kristen untuk menjaga jubahnya supaya tetap murni. Wahyu 7 ayat 14 mengatakan tentang sekelompok orang. Dan dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saudara, begitu pentingnya kemurnian, kesucian itu untuk kita rindukan. Karena hanya orang-orang yang tetap menjaga kemurniannya lah yang akan bisa melihat Tuhan. Terakhir, ada seseorang yang memelihara merpati pos. Pada waktu satu hari ketika dia sedang di rumah dan salah seekor dari merpati posnya itu datang, baru tiba, kemudian datanglah temannya. Dia kemudian katakan kepada temannya, kamu mau lihat gak? Ini ada salah satu dari merpati saya yang baru saja tiba. Dia terbang dari tempat yang sangat berkilo-kilometer jauhnya.
Dan dia katakan kepada temannya ini, dan kamu tahu, dia tidak singgah dimanapun sejak dia terbang dari tempat asalnya sampai ke sini. Kemudian si temannya ini tanya, kamu tahu dari mana dia nggak singgah kemana-mana? Bisa saja dari tempat yang jauh itu dia kemudian singgah di pohon mana, atau dia singgah di rumput mana, atau di ladang gandum, atau apapun deh. Kan kamu mana tahu? Kemudian orang itu tersenyum dan kemudian dia menunjukkan merpati itu. Dia katakan begini, kamu lihat merpati ini, badannya bersih. Tidak ada rumput kering, tidak ada ranting kering pohon atau yang nyangkut di bulunya, enggak ada, bersih. Dari situ saya tahu bahwa ketika dia terbang dari tempat asalnya ke sini, dia tidak singgah kemana-mana. Di dalam pikiran dari merpati pos ini, mungkin yang dia pikirkan hanyalah aku harus sampai ke rumah. Aku harus segera sampai ke rumah. Mengapa? Karena ada seseorang yang menungguku di sana. Saudara, bukankah itu juga yang harus kita lakukan? Di dalam perjalanan kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Berjalan di dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Kita hendaknya sama seperti merpati pos ini. Yang kita lihat selalu adalah Yesus. Kita harus cepat sampai di rumah. Jangan singgah ke kiri dan ke kanan, belok kiri, belok kanan. Ini akan mengalihkan pandangan kita dari tujuan kita yang kekal, masuk ke dalam kerajaan sorga. Hendaklah kita selalu mempunyai kerinduan seperti merpati pos ini. Tuhan, saya harus sampai ke rumah. Tolong saya untuk tidak mengalihkan perhatian saya dari hal-hal yang lain. Mengapa? Mengapa saya betul-betul mau sampai di rumah? Adalah karena saya tahu Yesus menunggu saya di rumah. Saudara, pada saat ini, apakah saudara merindukan kemurnian? Apakah saudara mau untuk mulai saat ini berkomitmen untuk hidup murni di hadapan Tuhan? Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi meminta kuasa dari sorga hari lepas hari untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk bisa lebih serupa dan lebih serupa dengan Kristus. Mengapa? Karena kita terus memandang wajahnya. Kalau saudara mau untuk hidup 100% murni di dalam dunia, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecemaran dosa ini, dan memenuhi panggilan Tuhan untuk tetap menjaga kemurnian hidup saudara sampai Yesus datang yang kedua kali. Kalau itu adalah apa yang saudara inginkan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, Allah yang maha besar, kami datang kepadamu pada saat ini. Pertama-tama kami mau meminta ampun atas dosa-dosa kami. Kami sering sekali terkecohkan oleh setan. Kami masih menyimpan dosa-dosa kesayangan kami di bawah tenda kami. Tidak ada seorang pun yang tahu Tuhan. Ampuni kami karena kami tidak merasa bahwa hidup murni adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Ampuni kami Tuhan karena kami sering kali kompromi dengan memberikan banyak sekali dosa-dosa kecil di dalam hidup kami. Dan tidak menjaga hidup kami menjadi 100% murni dengan pertolongan Tuhan. Ampuni Tuhan karena dari apa yang kami lihat, apa yang kami tonton, apa yang kami makan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami dengar, semua itu banyak sekali mengandung kecemaran dosa. Tapi pada saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan, meminta Tuhan memberikan kami kuasa mulai saat ini untuk hidup murni. Bukan hanya kuasa Tuhan, berikan kami kemauan untuk hidup murni di hadapan Tuhan. Karena Engkau berjanji bahwa berbahagialah orang yang suci, yang murni hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Ya Tuhan, kami rindu untuk melihat wajah-Mu. Dan tolong kami untuk bisa hidup murni di dalam dunia yang gelap ini. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat setiap orang yang menyaksikan pelajaran firman Tuhan ini. Mampukan mereka Tuhan, berikan keinginan yang melebihi apapun untuk hidup murni di hadapan Tuhan. Berkati
berkati keluarga mereka. Dan biarlah kami semua Engkau akan berkati dan kami akan disanggupkan untuk hidup murni sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom.